Pelimpahan tahap 2 kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Kadek Dwi Arnata atau Jero Dasaran Alit dari Polres Tabanan ke Kejaksaan Negeri Tabanan dilakukan pada Kamis tanggal 4 Januari. Setelah dilimpahkan, JDA kini ditahan di Rutan Tabanan selama 20 hari ke depan. Seizin Kajari Tabanan, Kasih Intel Kejari Tabanan, I Gusti Ngurah Anom mengatakan pihaknya menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari penyidik Polres Tabanan ke Kejari Tabanan. Hari ini merupakan pelaksanaan proses hukum tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik Polres Tabanan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tabanan. Untuk tersangka telah tadi dilaksanakan tahap 2. Untuk selanjutnya kita lakukan penahanan di rutan di Lapas Tabanan selama 20 hari atau nanti setelah kita akan limpah perkara ke pengadilan. Sekarang ini tim jaksa penuntut sudah menyusun rendak, mungkin nanti rendaknya untuk penyempurnaan dan segera kita akan limpahkan ke pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum Jero Dasaran Alit, Kadek Agus Mulyawan, yang mendampingi pelimpahan kliennya menjelaskan kronologi penahanan JDA. Nah, hari ini klien kami dilimpahkan ke rutan ya, Tabanan. Jadi sebenarnya penahanan kan sudah dilakukan dari tanggal 29 ya. Nah, hal tersebut saya ketahui sebelumnya memang Jero sempat mempertanyakan permohonan izin atas panggilan tanggal 26 terkait pelimpahan tahap 2 ke kejaksaan. Namun saya katakan bahwa mohon izin dulu ke penyidik. Nah, karena berkenaan dengan adanya hari raya tanggal 27 purnama saat itu beliau Nunas Tirta ke Bogor ya. Nah, akhirnya diizinkan sampai tanggal 29 baru hadir. Nah, tapi sangat disayangkan sekali ya. Beliau sudah menepati janji yang sebelumnya diizinkan oleh penyidik, tahu-tahu ditangkap, ya, dibuatkan surat penangkapan. Padahal surat penangkapan kan kita tahu di KUHP itu kan untuk tingkat penyelidikan dan penyidikan kan. Jadi ini kan sudah P21. Ya, gitu. Terus mengenai kekhawatiran tentang adanya penahanan ya, saya kira itu kekhawatiran yang mengada-ngada, yang mengatakan takut nanti melarikan diri dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena dari awal klien kami sebenarnya sudah kooperatif sekali ya. Dan kenyataannya kalau dikatakan mau melarikan diri kan tanggal 29 beliau hadir langsung, datang langsung ke Polres Tabanan untuk hadir dalam panggilan tersebut. Nah, dan saat ini pelimpahan ini dari pihak kejaksaan ya cukup sangat baik ya kerjasamanya, dan sudah dijelaskan semua tentang apa-apa yang berkaitan dengan kelanjutan kasus ini. Kita mungkin ya kedepannya akan membuat permohonan penangguhan lah ya, karena kita belum tahu juga sampai kapan ini pelaksanaan proses ini yang berjalan. Nah, jika itu misalnya permohonan dikabulkan ya nanti wajib lapor. Apa alasan penangguhan itu dilakukan? Ya, kalau kita cari alasan cukup banyak alasannya ya. Beliau kan kooperatif ya, beliau supaya untuk menghindari hal-hal yang sifatnya stres, tahanan kan begitu. Terus dia juga bisa belajar di rumah ya. Karena kekhawatiran akan melarikan diri rasanya sangat jauh ya. Dari awal dari sekarang itu sangat kooperatif. Terkait penangguhan penahanan, Kasih Pidum Kejari Tabanan, Ngurah Wahyu Resta, mengatakan bisa saja dilakukan. Untuk penangguhan penahanan, silakan nanti dari tim kuasa hukum atau dari keluarga tersangka, silakan bersurat kepada kami. Nanti kami akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut layak untuk ditangguhkan penahanannya atau tidak. Mbak, mengingat sebelumnya ini kan sempat dilakukan penangkapan karena dikhawatirkan untuk kabur. Nanti kira-kira kalau diajukan penangguhan, apa itu menjadi pertimbangan juga, Pak? Ya, jelas karena yang bersangkutan pada saat penyidikan kemarin sempat diberitakan sempat tidak kooperatif, maka itu akan menjadi salah satu pertimbangan kami. Hari ini kami langsung melanjutkan penahanan dari proses penyidikan itu. Puspawati, Bali Pos.